Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hijab wa ta'anhum min samai raqli kulli hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz kita, Ustadz Khalilur Rahman, yang kebetulan Ustadz ini anak lah bagi Ustadz itu. Ya, karena beliau itu, ayah beliau adalah teman dari Ustadz sendiri, sebagai kepala MAN 3 Tanah Datar, Ustadz Yarman. Beliau bertugas sebagai mubalik dari BAS Kabupaten Tanah Datar yang hadir bersama kita pada pagi ini. Kemudian Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, Ibu Mitawati SE, Ustaz Doni Andrizal, Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Swasta kita. Selanjutnya Ustazah, para waka, Ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini. Anak kami sekalian, sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Walaupun suasana dingin, kita masih tetap bersemangat untuk datang ke pondok kita dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan perbedaan dari gelap kepada terang, minaz zulumati ilan nur. Kalau dalam Al-Quran digambarkan, ingat kamu ayatnya, wa kuntum ala syafa hufratin, wa kuntum ala syafa hufratin fa anqadhakum minha. Dahulunya umat itu sebelum Nabi Muhammad diutus, syafa hufratin, berada di pinggir jurang. Nah, ada 4 hal itu yang luar biasa itu. Ada hadis Rasulullah mengatakan begini, idza syarakatis syarifu fala takumul had. Jika yang mencuri itu orang-orang mulia, hukum tidak berdiri. Itu ciri-cirinya. Tapi idza syarakal dha'ifu, pencurinya orang-orang lemah, hukum berdiri, takumul had. Itu diantara ciri-cirinya. Yang kedua, anak-anak perempuan itu dibunuh. Kemudian orang berjudi. Kemudian mabuk. Coba konsentrasi semuanya menghadap ke sini, tidak ada menghadap yang lain. Dalam kondisi seperti itulah umat kemudian berubah menjadi umat yang baik, dari gelap menjadi terang, sehingga kita bisa menikmati dan mendapatkan agama Islam hari ini menjadi sempurna. Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, maka kelahiran beliau ini kita rayakan, kita peringati, karena di sana itu ada makna besar yang digambarkan, yang tahu yang dibawa oleh Nabi itu kita. Oleh sebab itu, mari nanti setelah ini kita ikuti bersama-sama penyampaian dari Al-Ustadz kita. Coba bayangkan, beliau ini masih muda kan? Masih muda kan? Sudah S2.
sudah S2. Jadi begitu, kita juga seperti itu. Jangan, ya artinya ini membanggakan ya, membanggakan bahwa adanya Nabi Muhammad itu membuat semuanya menjadi lepas. Semua yang tidak mungkin selama ini terjadi, orang dalam kebodohan berubah menjadi pintar. Mari kita memanfaatkan sesuai dengan tema kita, memaknai Maulid Nabi untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, di sisi lain juga untuk menambah wawasan kita, nuansa kita, atau memberi peluang kepada kita untuk menjadi yang lebih baik, umat yang lebih baik. Mungkin itu saja untuk pembukaan. Silakan ikuti nanti setelah ini secara baik. Kemudian nanti bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan rangkaian acara kita setelah itu nanti akan ada juga lomba ya. Ada lomba, coba ikuti sampai selesai. Setelah itu nanti kita ada jeda bersama-sama nanti apa yang bisa dibagikan untuk kita. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Stella. Pikir dulu dipersilah hilang kepada orang tu. Kata Stella. Hilang. Ada. Terus. Stella katanya. Lah. Ke bawah step. Lepas.
Diberitahukan kepada seluruh santriwan dan santriwati agar menjaga ketenangan saat tausiah berlangsung. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Pimpinan. Selanjutnya, tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Khalilur Rahman, MH. Kepada Ustadz disilahkan. Tibtum wa taba manshakum wa tabawa'tum minal jannati manzila. Uhyikum bi tahiyatil iman, tahiyatil islam, tahiyatil ahlil jannah, wa tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila MTI Kota Tinggi Pandai Sike. Wa waffaqa bi'urfil Minangkabau hatta bil falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Thumma salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik Ustaz, kalau dipanggil anak-anak karena saya masih bujang, jadi tidak cocok dipanggil anak-anak, jadi dipanggil adik-adik Ustaz. Pertama sekali Ustaz mau pakai bahasa Minang atau pakai bahasa Indonesia? Atau Indomie? Lumayan Cak. Indomie insyaallah diusahakan. Pertama, mari kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu rahmat dan salah satu nikmat yang telah Allah berikan adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan pada saat sekarang. Kemudian salam dan salam kita juga berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk adik-adik Ustaz semua, sebelum kita masuk kepada kajian, karena kalau judul dari kajian baru hari ini Ustaz tengok Pak tadi memaknai Maulid Nabi untuk meningkatkan kecintaan pada Rasulullah. Jadi yang harapan pertama sekali, apa hasil dari cinta? Itu yang akan kita bahas nanti. Sehingga kajian ini sangat cocok untuk para generasi muda dan bapak-bapak yang masih berjiwa muda. Ibu-ibu ya juga Bu. Jadi untuk hal yang pertama sekali, tentu kalau kata orang dan kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mari kita bertakwa kepada Allah. Kepada Allah lah kita meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Jadi untuk menyambung tali silaturahmi Ustaz dengan adik-adik Ustaz, tentu perlu kita kenalan dikit. Karena nak kenal maka nak sayang. Bila nak sayang Ustaz kan payah lah. Yang payah nanti untuk adik-adik Ustaz laki-laki. Boleh tak laki-laki sayang ke Ustaz? Boleh tak? Boleh. Jadi kajian Ustaz,
Anak sayang Ustaz karena Allah. Ustaz, anak cinta Ustaz karena Allah. Lekwa kecil adik-adik yang bersih. Homo mah. Ya sampai begitu dulu kadang-kadang. Karena cinta itu tidak hanya sekedar antara laki-laki dan perempuan saja. Nah, jadi cinta itu tidak pendek. Jadi perlu pemaknaan cinta. Itu yang akan kita bahas lagi. Jadi untuk itu perlu kita saling mengenal satu sama lain. Pertama sekali itu perlu kita kenalan sama Ustaz yang bicara kini gitu. Nama Ustaz tadi siapa? Muhammad Khalilur Rahman. Saya tahu artinya. Muhammad artinya Muhammad. Khalil artinya kekasih. Kekasih. Khalilullah. Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, artinya kekasih Allah. Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Jadi Muhammad Khalilur Rahman apa artinya? Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Nah, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih, sehingga kalau dipanggil oleh orang Ustaz Khalil, Ustaz Khalil, Ustaz kekasih. Nah, Ustaz kekasih bisa juga, bisa kekasih. Tapi pertanyaannya, sudah punya kekasih enggak Ustaz? Belum. Belum. Jadi ada Ustaz yang dari Basnas, sama-sama dari Basnas sama Ustaz. Yang Ustaz namanya Khalil artinya kekasih, tapi Ustaz Khalil belum punya kekasih. Tapi ada namanya Ustaz satu, Ustaz Bujang namanya. Tapi dia udah ada bujang lagi. Udah berapa anaknya tuh? Nah, jadi kadang ada dunia ini terbalik kayak orang gitu juga. Yang satu bujang tapi udah ada bujang, yang satu kekasih tapi belum punya kekasih. Siapa yang tahu asal Ustaz dari mana? Ada sikit, juga ada sikit. Ustaz asal telah bingung disebut dari mana. Sebab dari lahir sampai besar itu kebanyakan di Rau-Rau, Kecamatan Sumedang. Kalau di Pasaman tuh Rau saja. Iko Rau tambah Rau saja. Kecamatan Sumedang. Di Balik Gunung Batu Sangka, Batu Sangka. Jadi kalau misalnya Ustaz kalau nyampe ke Rau-Rau, Ustaz tawaf setengah gunung, tawaf setengah gunung udah sampai kemari. Sehingga kalau untuk pai pulang dia atau tawaf sekali keliling gunung. Nah, dari situ ke Rau-Rau. Tapi kalau dari segi ibu Ustaz, nah, ibu atau amma atau mama atau umi terserah. Yang ibu Ustaz aslinya dari Padang Panjang. Sehingga orang bilang, Ustaz orang Padang Panjang, ya. Ustaz orang Rau, ya. Akan Ustaz tinggal di Pandai Sike sekarang, disebut orang Pandai Sike. Ya, enggak. Ya, jadi intinya dalam persoalan itu, Ustaz orang Tanah Datar, Ustaz orang Sumbar, itu jawabannya ya. Coba tebak Ustaz lahir tahun berapa? Yakin? Yakin? 98 tuh panas. Nah, coba terjemahkan yang kata-kata Ustaz yang pakai bahasa Arab. Walitu fi yaumis sabti wa yaumil Aidil Fitri fi thaminah min Yanair fi sanati al-Faid. Hal kecil Ustaz kok. Walitu fi yaumis sabti artinya tuh. Aku lahir pada hari Sabtu. Fi thaminah min Yanair. Kami 8 Januari bisa nanti Alfaid tahun Alfaid 2000 ongkos parkir barang ongkos parkir Honda Active itulah hal yang Ustaz. Ayo Ustaz lahir pada tanggal 8 Januari tahun 2000. Lihat saya iyo itu lahir Ustaz. Para lu secara KTP atau bodoh.
Nah, jadi memang Ustaz lahir pada tanggal 8 Januari tahun 2000. Sekarang tugas sebagai dari Basnas Kabupaten Tanah Datar ditempatkan di Kecamatan 10 Koto, khususnya untuk di Nagari Pandai-Siti. Ale, Marape Ustaz. Mana kita? Dah. Kalau Nio bisa aja dicatat 08 22 76 71 76 sekali. Pendidikan Ustaz. Pendidikan Ustaz. Ayo pendidikan Ustaz. Ada macam tadi. Nama Ustaz kekasih. Ustaz belum punya kekasih. Pendidikan Ustaz S1 hukum keluarga. Ustaz belum berkeluarga sehingga karena saya hukum aja namanya. S2 hukum keluarga Islam. Karena masih juga belum berkeluarga, magister hukum juga namanya. Jadi belum masih magister hukum keluarga karena belum berkeluarga. Nah, itu saja perkenalan pada hari ini. Kita lanjutkan kajian tentang persoalan bagaimana memaknai Maulid Nabi Muhammad supaya kecintaan itu semakin melekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ada sebuah tujuan Maulid Nabi, cinta, dan tujuan kita memperingati Maulid Nabi. Hasil dari cinta kita kepada Nabi itu apa? Dan pertanyaan pertama sekali, apa itu cinta? Apa itu cinta? Saya tahu cinta. Cinta itu antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Cinta itu enggak. Itu yoyo, tapi tidak itu saja orang. Kiranya dalam ajaran Islam cinta itu bukan hanya sebatas nafsu. Jadi cinta itu luas. Ada namanya cinta Tuhan kepada hambanya, itulah cinta Allah kepada kita sebagai manusia. Ada cinta Rasul kepada umatnya, itulah cinta dari Nabi Muhammad dan telah dibuktikan. Lah yakin awak Nabi Muhammad cinta kepada awak? Bapak bisa yakin. Kiranya dari Nabi Muhammad lahir sampai kematian diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad meninggal. Pas Nabi Muhammad meninggal itu siapa kanannya? Bininya? Anak gadisnya? Atau umatnya? Umatnya. Umati kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tabiat ini umatku. Jadi kalau bukti cinta dari Nabi Muhammad kepada awak itulah jelek. Sampai Nabi Muhammad meninggal, umatnya terkena di Nabi. Cuman kalau yang dikatakan cinta itu tentu harus bawa balik. Kalau tidak bawa balik cinta tadi itu cinta bertepuk sebelah tangan jadinya. Iya kan? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, kalau misalnya kita bertepuk gini, bertepuk. Kalau sebelah tangan, kecil Nabi, aku cinta padamu. Kecil awak, tidak ada Nabi. Tidak sampai begitu. Kiranya tidak. Kita sebagai umat Islam babalehlah cinta itu. Baca membalik cinta Nabi. Banyak berselawat. Selebih daripada itu, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Batu itu kita lagi contoh cek. Cinta antara laki-laki dan manusia. Kita lagi contoh. Jadi bayangkan. Kita lagi contoh ini cek antara seorang bapak dan seorang ibu. Contohnya memanggil itu. Panggilan sayang bapak ke ibu contohnya. Babang terdedek anak. Itu lagi contoh antara babang sama dedek tadi. Kecek babangnya. Dedek sayang tak sama abang? Dedek cinta tak sama abang? Kecek babang yang tadi. Kecek dedek tadi. Yo bang, dedek cinta sama abang. Kemudian saya itu dikecek dari babangnya tadi. Yo karena dedek cinta sama abang, abang tahu dedek pandai masak. Abang nio dedek masakan cik masakan untuk abang. Tuhan kecil dedek tadi. Jadi bang, apa tuh bang? Dikecil dari abang yang tadi itu, abang nio bana sambal tahu aja dari jauh. Atau dari ikan asin steak sayo, kan? Itu minta dari abangnya.
Siap tuh kecen dek abangnya tadi kepada dedek tuh. Tapi ciknya dek, abang alergi udang. Jadi kalau dedek aja udang abang, yang abang biko bangkak-bangkak, yang abang sakit-sakit. Jadi dek karena cinta babang sama dedek, buat babang. Tadi minta babangnya tahu lagi hijau plus ikan asin. Nah, minta yang kedua tadi. Lah siap itu yang dedeknya tadi masak. Kiranya hasil yang masak tadi itu udang yang dibuatnya. Nah, siap itu dibuat udang dia ajarkan ke abang tadi. Kecil abangnya tadi. Itu pertanyaan dari Sarce. Yang diminta dari abangnya tahu lada hijau aja ikan asin. Yang dia aja ada dedeknya udang yang alergi dari abang tu kan? Kecil abangnya tadi. Macam-macam komen cari lagi baru tu kiranya pernyataan pertama sekali dari babangnya tadi, dedek nak cinta ke babang tu. Itu kata-kata dari babang tadi. Bang itu, itu bang. Karena abang minta lain, yang adik ajarkan lain pula biasanya. Sehingga dedek nak cinta lagi abang kiranya tu. Karena cinta itu harus dibuktikan. Cara membuktikan cinta, yang diminta dari orang yang dicintai tadi itu yang diajarkan. Itu tiang pertama mana dari kisah tadi. Itulah Nabi kita. Yang diminta dari Nabi awak. Untuk adik-adik Ustaz Sadono, baik yang laki-laki, baik yang polisi, yang diminta dari Nabi untuk bagi anak muda. Semangat belajar. Lasnya diminta dari Nabi semangat belajar yang awak waktu di lokal baterai 5 watt. Tapi mencari anak gading orang kalau yang bagi laki-laki baterai 50 watt. Mencari langsung. Tapi ketika belajar, ya Pak, ya Bu, ya Ustaz. Kalau ada pengalaman itu berarti belum terbukti cinta awak kepada Nabi. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Yang awak dari kampil yang lahat sampai ke liang lahat. Amal itulah manusia. Bapak itu banyak yang tak kenalnya, Ustaz kami masih muda. Gitu tuh ya. Kami di gara-gara masih muda kok kami bisa main-main. Kok kamera, main gambar, kamera lah. Main-main kami dulu. Bego lah tulah kami belajar agama Islam karena Nabi menjadi Nabi kan pas semua 40 tahun. Dan pas semua 40 tahun pun Nabi belum pandai baca ledoh kecilnya. Sehingga dalam pandangan orang, pada masa itu Nabi ku bodoh indah. Indah, itu jawabannya. Nah, karena kalau dikaji-kaji Nabi gula cerdas, mulai dari umur 8 tahun sampai umur 25 Nabi cerdas. Sampai umur 39 sampai 42 Nabi cerdas. Cuma sayang ceknya ada bisa membaca dia. Sehingga pada umur 40 tahun pas diambil wahyu pertama, Nabi sedang bertahanus di buah Hira. 38, 39, 40 setiap bulan Ramadan tadi itu. Pas tiba di umur 40 tadi itu tiba perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril untuk ajarkan wahyu pertama. Wahyu pertama tadi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama sekali Iqra. Mana biqari, kamu dah pandai baca belum? Dia gara-gara kata-kata tadi itu tak bayang dia orang kini, ya Nabi bodoh main dah. Kiranya ketika kita teliti bahas kisah Nabi, kiranya Nabi gugulah santiang lebih bijaksana dari awal. Yang merawat atau yang turun atau yang Nabi tak pandai baca, baru tak pandai Nabi membaca umum berpuluh. Apa kita kini baca? Saya kau belajar umum berpuluh salah. Indah dari kini kita belajar. Itu yang pertama sekali. Baru itu kita cari kisah Nabi. Nabi lahir tahun berapa? Kalau kita banding-bandingkan bahas kisah Nabi dan bahas kisah awak, mana yang lebih sedih rasanya Nabi atau awak? Nabi macam-macam juga. Tapi kalau kita cari Nabi tidak bahagia dari awal. Bahagia tidak bahagia dari awal. Pertama alun lahir Nabi lain, yang apanya lah meninggal, yang papanya lah meninggal. Siapa nama papanya?
Alun lagi Nabi yang Nabi papanya lah meninggal. Lah siap itu Nabi disusukan loh dari orang lain. Siapa yang menyusukannya? Halimah dia sampai umur berapa? 2 tahun. Disusukan sampai diasuh sampai umur berapa? Sampai umur berapa? Sampai umur 4 tahun. Kira jadi umur 4 tahun tadi itu nak. Ada kisah sih. Pas umur 4 tahun Nabi sedang main-main sama kawan-kawannya. Pas sedang main sama kawannya tadi itu datang malaikat Jibril. Bola dah tu. Bola tu macam mana? Bala kalau suka bahasanya. Bala. Atau kerak. Oh kerak. Nyobelah dado Nabi. Nampak ada anak-anak yang lain camehnya. Nyukadukan ke Halimah Sa'diyah. Ayo bibi ya contoh masalah. Ikut Nabi Muhammad awaknya di bala dah duduk orang dekat luar jantungnya macam je kan. Itulah camehnya bibinya tadi. Saya tu pengen saja dia gara-gara camehnya pindahan kepada maknya lain. Siapa maknya yang sebenarnya? Nabi Muhammad yang sebenarnya siapa? Aminah. Dah sehingga dari umur 4 tahun sampai yang umur 6 tahun bersama ibunda Nabi. Tiba umur 6 tahun ibunda meninggal. Pas umur 6 tahun. Apa tak boleh? Amal tak boleh. Sedih tak? Bocil baru 6 tahun. Baru masuk SD, kan kalau di situ baru masuk SD, apa aja dah. Lah siap di situ dia suruh dekat kakeknya leh. Kakeknya siapa namanya? Dari umur 6 tahun sampai umur berapa? 8 tahun. Dari situ diajarkan lu seketik tentang persoalan kejujuran, tentang persoalan kehidupan, diajarkan sama kakek. Dari umur 8 sampai umur 25 tahun, itulah pelajaran yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Batu pelajaran sebenarnya, kalau orang Minang lagi tahu, yo alam tak kembang jadikan guru. Mulai itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak tu belajar mulai kita kini di lokal dari umur kok misalnya 6 tahun masuk SD, kini umur berapa tahun teratur 3 bulan sampai 8 bulan ya. Nah kisaran itulah, kisaran dari umur 3 bulan sampai 8 bulan. Ataulah masuk rentang pendidikan Nabi itu dari umur 8 sampai 25 tahun. Apa raja Nabi itu? Dari umur 8 itu Nabi beraja pertama sekali bateranak. Bateranak itu para ilmu tidak? Para ilmu. Kalau tak ada ilmu ini baca oleh. Beko yang teranak tadi koko, teranak minta rumput nyagi dan dia. Teranak minta rumput nyagi batu. Mata cok. Atau berdagang. Diajarkan pula dari paman Nabi yang tentang persoalan berdagang. Para lu tak ilmu berdagang tadi. Sebab kalau tidak ada ilmu dalam persoalan berdagang, bangkrut lah menjadi. Contoh ilmu dalam berdagang. Kini ada musim hujan atau ada musim panen? Hujan. Kalau hujan gua alamak ini makan. Ini bakso. Kali. Sebelah intinya yang nyanyi. Kok pas hari hujan kok kita menggaleng es kecik berang. Tak. Saya ikut berdagang pun ada ilmunya. Musim panen kita galeng lu bakwan. Musim panen kita galeng lu ayam. Lain tak muda? Awak sedang awi-awi wah. Hari sedang bedok panen awak sedang awi. Nampak orang jual bakwan. Awak jual awak bakwan kurang. Awak jual mie ayam kurang. Lain balik tak? Paling kurang air putih sih cari Allah tu. Kau di Balina mie ayam tadi, tidak mie ayam di Kajalu. Ayam kuah, ayam galeh ni perlu. Kerana apa? Yang diminta itu kebutuhan dari segi masyarakat. Sehingga pedagang pun perlu ilmu. Dapat ilmu berdagang dari Nabi. Dapat ilmu beranak dari Nabi. Dari umur 8 sampai umur 25 tahun. Siapa yang tahu parang pertama sekali yang dilakukan dari Nabi? Parang mana itu? Badal tu sewaktu dah menjadi Nabi itu. Uhud bukan. Perang Fijar. Siapa tahu perang Fijar? Umur berapa Nabi ikut perang Fijar?
umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Pai menolong pamannya tu memberi panas. Siapa pernah memanas kau? Mana bang? Mana bang naik orang yang sat itu dia. Tapi dalam persoalan itu Nabi pas umur 12 tahun, agar aja Nabi satu barang sehingga ilmu barang itulah dulu dan Nabi begitu. Ditambah cara ilmu tentang persoalan, ternyata ketika berdagang tadi itu yang diperlukan pertama sekali adalah kejujuran. Sehingga Nabi itu lah jujur dari awal. Cadang dan Nabi bermasuk itu. Alun dari Nabi, tapi Nabi lah cerdas. Bukti cerdas yang lain. Pas Nabi umur 35 tahun. Ini dari kisah gua ada yang berakhir paling kuatnya itu. Pas Nabi umur 35 tahun, Nabi umur 25 loh. Umur 25 menikah sama Khadijah. Berapa mahar Nabi nikah sama Khadijah? 200 untuk yang lihat tu ayam. Untuk 200 untuk tu berapa banyak? Kalau seuntuk itu 30 juta. Contoh nak, kita contoh nak seuntuk itu 30 juta. Kalau 200 ikan piang, 200 untuk tu berapa itu? 200 kali 30 juta. 6.000? 6M. Umur 25 tahun pitinya lah 6M untuk bagi mahar anak gadis orang. Orang kaya, orang miskin Nabi. Orang kaya, orang miskin Nabi. Kadang-kadang piti lado, anak lado. Itu di umur 35 tahun. Nabi ketika di umur 35 tahun, piti ado, anak ado, bini ado. Di umur 35 tahun itu datang sebuah masalah. Masalahnya pertama sekali kecil Nabi. Ada waktu itu turun batu Hajar Aswad dari Makkah tu. Terjatuh hanya. Saya golong ke kabilah di Arab tadi itu Basirongak itu maksud. Itu. Basiraboy. Baraboy, baraboy bahasa Sikonya. Kalau saya Basirongak namanya itu. Atau basi-basi lah namanya kan. Yang penting itu ndak bakal kesalahan cie suku tadi tu. Barampe suku tadi tu. Barampe suku Niur malah tanah jalan suaka sadar. Sehingga ada keputusannya kecilnya kok bisa saya yang pertama sekali datang di sampai Makkah kok di Ka'bah kok inilah yang kamu letakkan. Kira datang Nabi Muhammad. Pas datang Nabi itu kecil Nabi kayu iyo punya kalau orang punya kekuasaan banyak tuh kayu iyo punya anak iyo punya bini iyo lo orang lah mengakuinya paling yang tekan adanya iyo biar lambun kira enggak ada Nabi nyurangkul kampe tadi nyambil sorbannya nyambil sorbannya lantangan tadi bantangan yang sorban sampai buat tadi itu sampai kabilah tu nyajak untuk pai meletakkan baju Hajar Aswad bijaksana kan Nabi umur 35 saya umur 35 tahun itu kejadiannya. Orang mengatakan Nabi Muhammad bodoh, indah. Nabi tidak bodoh. Nabi lah bijaksana, Nabi lah cerdas, Nabi lah memiliki ilmu. Tetapi membaca orang dunia itu tiang. Sehingga di umur 38 tahun, 38 tahun dek mencodek perangai masyarakat. Kok mada yo, kok mengecit yo, kok mota di belakang yo. Ada tuh itu. Ini contoh itu kan, dia umur mencari adik itu tadi di umur 38 tahun, yang takkan ada Nabi satu leh mengawak di bego, bini lah banyak, bini banyak. Contoh, anak lah banyak, haratu lah berlimpah, halak karajo bego. Artinya nih, mencari orang di sekeliling mana-mana gitu kan, mota di belakang gitu kan, main-mainnya di situ kan. Tak kenal itu Nabi alat tujuan ide. Sehingga di umur 38 tahun akhirnya Nabi setelah pai Nabi di bulan Ramadan pai menyebut pai bertahanus pai bermanuang kagua kira ndak kata yang gitu Nabi kamu menerima perintah wahyu ikra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq tu dah yang tahu yang Nabi ialah bermanuang sudah mencari masyarakat madiku bermanuang selama istri umur 38 di bulan Ramadan itu bermanuang umur 39 bermanuang listrik nada itu dah lampu mau dikinyir sebut dah.
Cengko ba orang malam kalam sih. Umur 38, 39 sampai umur 40 menuju yang tak bayangnya. Pas tiba di umur 40 di bulan Ramadan lah balik, Pailun Nabi bersohor di situ. Nampak putih dari mana-mana. Kalau orang awak kan tak bayang. Hantu, kuntilanak, pocong. Kalau itu yang genderuwo pakai backlight. Dia kalau genderuwo pakai backlight kan yang hitam tadi itu dia baju ini. Jadi itu yang awak kan. Tapi Nabi bahasa mau dia dekat dan ikro bacalah. Pucik ramai Nabi. Apa kadang kira dalam persoalan itu dia kalau pucik tadi balik ke rumah. Pas balik ke rumahnya yang bini tahu sadar laki dia dulu kau elok. Kalau ada orang awak bini kalau dia tadi itu 3 tahun tak tahu nak jadi kalau jual kita bini tadi. Mereka buat menyuruh saya dua hari. Itu kita kita. Batu menyuruh ayo makan nampak tadi dia. Tapi tidak. Kata Nabi itu tu zamiluni ya Khadijah, semuanya buat Khadijah. Jadi sini mungkin Khadijah. Sakit romantisnya gitu. Jadi Nabi romantis juga gitu. Jadi awak kalau kita sebagai anak Islam, umat Islam, ada umat Islam tapi krojo bacakak ayo, alai sesuai sama Nabi dah. Dah. Orang contoh mereka ini Ustaz jurusan hukum keluarga banyak orang bercerai. Basuh ke Ustaz. Umat Islam. Kalau kita penyebab salah satu kurang romantis. Padahal Nabi kita romantis yo. Ilmu ada. Bijaksana yo, pandai berdagang yo, romantis yo. Kalau banyak dapat dari Nabi tadi. Zamilun ni lah romantis Nabi. Kira lah sampai umur 45 menit 70. Lah sampai umur 45 sampai Nabi berdakwah menit 70. Pas di umur 53. Yaitu pas Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Bisa bijaksana Nabi menyatukan antara yang namanya orang di Makkah sama orang di Madinah. Sama tidak perang orang Makkah sama orang Madinah itu. Apa beda? Contoh salah, jorong pagu-pagu, jorong baru, jorong kota tinggi, jorong Tanjung, sampai jorongnya. Sama tak perangai masyarakat sampai jorong tadi? Aduh beda. Amal itu Nabi. Yang cia di Makkah, yang cia di Madinah, pas yang hijrah ke Madinah, berbeda perangai masyarakat di situ. Bisa disatukan di Nabi. Apa faktor penyatukan tadi itu? Kiranya satu faktor penyatukan di Nabi itu, itulah cinta. Wes cinta Ustaz ya. Batu cinta yang menyatukan kiranya akan jalan Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Engkau sebelumnya itu artinya bermusuhan. Kata Nabi kata Allah satu fa'alafa baina qulubikum. Yang disatukan itu adalah hati umat Islam. Parangai antara orang Makkah, parangai antara orang Madinah, itu berbeda parangainya. Parangai antara jorong kota tinggi, jorong Tanjung, jorong Baru, jorong yang lain, itu berbeda parangainya. Tetapi yang bisa menyatukan awak, itulah hati tadi. Di Siko tadi ada kata Ustaz itu, Ustaz Tafsir, yang Ustaz bagi tahu kiranya ada santri dari Jambi, Bangkok. Jambi. Ya Jambi. Yo, dari Jambi. Ba perangai orang Jambi tiba di siku. Ada tak berbeda perangai? Yang berdoa tadi kan? Berbeda perangai. Berbeda perangai tetapi kita sama-sama Islam. Yang menyatukan apa? Hati. Jadi nomor satu hati berarti cinta namanya tiang. Dia orang awal itu yang jadi masalah gini. Karena tujuan tadi cinta kepada Nabi. Masalah dari awal ini menyalahartikan cinta. Halo. Hai. Jadi dalam persoalan awal banyak menyalahartikan cinta. Cinta itu antara laki-laki dan perempuan saja Ustaz. Kira ada Nabi. Ada sahabat laki-laki mengatakan kepada Nabi, Nabi, aku cinta kepada engkau karena Allah. Kalau orang awal kayak kecilnya. Sahabat laki-laki, Nabi laki-laki. Kalau laki-laki ngecek laki-laki cinta, gitu orang awak. Mah. Itu yang orang awak. Kalau itu macam Nabi banyak. Nabi aku cinta engkau karena Allah, kata Nabi. Mah. Nah itu macam Nabi. Kata Nabi, kiranya
engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi dalam persoalan itu mari kita cintai siapa? Nabi Allah. Cara mencintai Nabi, pertama sekali umat Islam harus bersatu. Cara bersatu tadi, kita saling sokong menyokong dalam kebaikan. Itu yang pertama sekali untuk membuktikan yo cinta awak kepada Nabi tidak. Kemudian dalam persoalan Islam ada cek lain untuk adik-adik yang muda. Ternyata Nabi sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Sambil bapak orang pun, ada orang bapak barang bang, kira adik-adik ustaz bang, seorang adik-adik ustaz punya. Seorang laki-laki go, nyok kapai barang lo kecil Nabi, kecilnya kepada Nabi. Nabi kapai barang, satu kecil Nabi kecilnya, kecil yang muda tadi saking nyonya bapak barang. Siapa tu kecil Nabi nyo, jangan. Nyok tahu kan Nabi bapak barang, dia yang lain bapak barang. Yang kau mengasurnya baraja saja. Kalau barang cik baraja cik di surah sebagian baraja, sebagian barang. Saking pentingnya ilmu pengetahuan dari Nabi Muhammad SAW. Plus yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu berapa? Derajat. Ada lo kata Nabi utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Adik gara-gara persoalan itu untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi, mari kita rajin baraja. Itu dia. Ada orang malay, ada orang rajin. Assalamualaikum. Guna baraja Ustaz. Akin itu banyak kalian begini. Contoh. Guna baraja Ustaz. Kami naik satu dari penganggurannya. Siap wisuda. Pas hari wisuda gala-gala. Sehari siap wisuda langsung mendapat gelar PLN atau pemadai lampu negara. Bang itu, ini pengangguran langsung siap itu. Atau menjadi pengacara, atau pengangguran banyak acara. Itu yang terjadi pada masa kini. Saya aku no kuliah, aku no belajar, aku no. Kok misal kita di MTI ini belajar bahasa Arab, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar Amerika. Aku no nya, kan? Itu terbayar dalam waktu ini. Kiranya indah. Kiranya kata Nabi, ilmu itu berpengaruh untuk kita. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya harus dengan ilmu, kata Nabi. Maka tuan-tuan adik-adikmu, tuan-tuan adik-adik ustaz, terbayang ustaz itu. Baik belajar ustaz, apa kau kalau dikaji PK sawah, lama ke sawah boleh ustaz, kan? Kalau macam kuah, lecet cangkuah saja. Kalau berfikir habis, kau kawan makan bang, begala berfikir capek litak aja ustaz. Mungkin itu yang bayangkan awak. Kiranya indah. Kau kapai kau bapak pun para lu ilmunya. Jangan ke kau bapak ni, mencuci piring saya ilmunya. Iya tak? Ada yang bersih ada tak ilmu cuci piring? Ilmunya. Cuci saja sahaja kan, ambil sunlight, ambil spon, cuci saja kira indah. Ada urutan-urutan kecil orang-orang. Mayang didahulukan galih ke piring. Batu galih didahulukan. Berminyak saja wajar kan. Berarti dah dapat ilmu mencuci piring biar adik-adik yang pada sini. Itu mencuci piring ada ilmunya. Batani pun ada ilmunya. Baik ilmu batani. Kok contoh, saya tahu rendang di sekolah. Rondak. Runduk. Kalau kamu biasa rondak. Nah, anggaplah kita sambungkan namanya tadi runduk ya. Saya dirundukkan aja kan. Runduk C ada namanya Pegasus Raja Til untuk alam banyak-banyak dan mau mencapai intinya NPK tu. Saya ke para di sekolah. Dia banyak ah. NPK saya yang tahu NPK di sekolah. Buku NPK, yang C buku NPK, yang C runduk. Nah, yang awak tahu yang kiranya dalam persoalan tadi, awak nio tomat di tanah buku merancak, kiranya akhir runduk. Mati lah nak. Awak nio sama aku mati kiro agen NPK itu jadi. Subur yang terjadi. Sehingga dalam persoalan tadi ilmu pun padu gitu. Masuk dalam persoalan pendidikan, masuk dalam persoalan pemerintahan. Yang kita sampaikan pada masa kini bahwa generasi-generasi muda pada masa dulu menjadi pemimpin pada masa kini.
Sehingga untuk ada Ustaz, ikutlah calon-calon pemimpin pada masa yang akan datang. Kalau pemimpin tidak menghargai ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Korupsi itu. Korupsi itu pakai ilmu kan? Ilmu menyelundupkan. Tapi ilmunya tidak elok. Tapi dalam persoalan itu ilmunya jangan. Tapi dalam persoalan masyarakat, ilmu untuk mensejahterakan masyarakat tidak dapat ini. Contoh cek, kisah orang Cina. Cina punya bagian tahu. Kecil leluhur Cina, kita kalau bagian makan orang, dia saya kuikan. Saya kuikan dia makan orang tu akan hidup sehari. Ya. Saya kuikan, dia aja orang makan, dia saya kuikan, orang yang ikut hidup tadi itu seharinya. Iya tak? Tak saat 2 hari, saat nyobalah duit kan tadi, bisa sehari 2 hari lah. Sehari 2 hari hidupnya. Tapi kalau kita aja kalau orang tu pancingan sama ilmu cara memancing, orang tu akan hidup itu seharinya. Tapi yang paling tiang pertama sekali ilmu memancing tu harus dapat ilmu. Sebab kalau pancingan kubu tak do, tak masalah dia, bisa duit. Kok batung yang dia gitu kan? Kok tak do tali nilon, tali kainnya dia. Tak ada tali, kalau kain itu tujuh, tak do kain itu tu pentulnya cuci. Yang penting ada caranya ilmu cara memancing didapatkan. Makanya dalam untuk mencari kesejahteraan bagi kita, ilmu ku paradu. Cuma kadang dia disayangkan. Aduh misal hasil dari wawancara misal dengan calon wakil presiden dulu tak sia-sialah, bukan ada namanya, mungkin kita semua tahu, itu ketahui sajalah. Tapi kecewa wakil presiden itu Pak calonnya, Pak calon wakil gitu. Kami yang kami S1 buku banyak pengangguran. Solusinya randanya. Kecil Pak calon wakil tadi, dia jadi pengusaha lah. Di gara-gara itu semakin sedikit orang peminat untuk persoalan pendidikan. Itu, aku no pendidikan, aku no S1, aku no belajar di pondok, aku no belajar di MTI lagi. Tuh kok kamu cari biti waktu gapai, semua kalian jadi pengusahawan lagi. Meskipun negara tidak menghargai tentang persoalan pendidikan, kita tetap yakini bahwa pendidikan itu penting bagi awak. Karena untuk mencari kehidupan, mencari kemudahan dalam persoalan hidup, pendidikan itu penting bagi kita. Itu yang perlu kita yakini. Sehingga ketika kita sadar bahwa pendidikan penting, dan kita akan mengimplementasikan cinta kita kepada Nabi dengan rajin belajar. Jadi untuk ada Ustaz, pesan-pesan sunnah. Mari kita perbanyak cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Cara cinta kepada Nabi, kita perbanyak dari silaturahmi sesama kita. Itu pertama. Yang kedua, untuk kita yang semangat muda, antum selalu calon generasi muda, mana tahu calon bupati sekuadu surang atau berdua. Mana tahu calon istrinya presiden adalah sekuadu surang. Mana tahu? Ini kadang ibu-ibuku calon ibuku karir pengaruhnya. Kecil ibu tadi, abang harus mereka bang, kecil bang. Jadi, makanya pengaruh besar untuk ibu bagi yang abang-abang itu calon abang-abang aku harus menjadi pemimpin besok. Sehingga apapun ilmu itu hargai ilmu tadi. Ustaz dulu ketika di Man, dia sama ketua musikku. Waktu kelas 10 sama 12 ingin jurusan tafsir hadis. Bahkan UMBN pun tak kenal itu jurusan tafsir yang jadi begitu. Saking cintanya tafsir hadis itu penganak pertama sekali. Tapi tak kenal waktu itu. Alah bunuyo, bukan kaitan bagunoyo, cuma ketika kita tidak memiliki sebuah kekuasaan. Kita punya ilmu tapi kekuasaan tak akan bisa orang ubah sesuatu. Sehingga berubah dengan Ustaz. Dari Ustaz yang tak suku PKN. Ustaz dulu pernah tuh, Mada Ustaz pernah tuh. Sempat pernah Mada tapi tidak dalam orang. Beraja yang kamu rajin. Beraja yang lain rajin tapi beraja PKN malah. Itu Ustaz dulu. Waktu di mana? Batu tak suku PKN juga, aku nak beraja PKN kau aja kan. Awak beraja kamu salah itu yang kalian Ustaz pertama sekali. Tapi wa'asa anta prahusai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci terhadap sesuatu, tetapi yang kita benci itu yang terbaik untuk kita. Kira pas kuliah Ustaz jurusan hukum.
Semester pertama PKN. Itu yang terjadi pertama sekali. Kirono ilmu apapun itu sangat berharga bagi orang. Bantu tak semua sampai kayak kita bayang belajar ilmu agama salah. Itu yang bayang masa pertama sekali. Kirono penting ilmu tadi itu. Bahwa itu untuk ada ustaz contoh, kamu menjadi pemimpin bisa kita menjadi ulama sedoyo tidak ada yang menjadi pemimpin yang paham agama, bah jadi negara kamu bisa. Yang adik-adik yang dia menjadi dokter silakan menjadi dokter, tapi kalau dokter benar pandai agama hanya masuk mesin suntik babi itu orang. Atau dalam persoalan-persoalan yang lain, sehingga untuk adik-adik ustaz sedoyo apapun ilmunya hargai ilmu tadi. Kedokteran itu datang dari Islam atau dari yang lain? Islam betul sekali. Makanya pembaharuan itu datang dari ajaran Islam. Contoh, saya kenal Indonesia itu. Tidak kenal, tahu namanya. Tidak kenal Ustaz, cuma tahu saja dengan Indonesia. Indonesia itu bisa juga dapat ilmu beda ini, membeda budak. Siapa pernah yang adik-adik yang tertutup itu? Tercucuk seketik keluar darah nak. Saya itu kadang mungkin ada juga adik-adik yang jiwa-jiwa bujangga kecilnya tercucuk cinta tidak tercucuk pentul. Karena kalau cinta tercucuk ni galak-galak saja, tapi kalau pentul tercucuk keluar darah saja kan. Tercucuk pentul saja keluar darah. Kiranya itu sinar di bala ada orang hendak muncrat darah dari luar itu basuh dari itu. Hendak keluar darah dari itu. Dari mana dapat ilmu tadi itu? Kiranya dari Al-Quran. Seketik Al-Quran yang dapat dari Indonesia. Yang sudah tadi. Saya apa sudah Al-Baqarah ayat 26. Apa punya ayat awalnya? Wabashir itu ada kulmut. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tak malu menciptakan walaupun hanya seekor nyamuk kecil Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk yang ketiknya Allah guna ciptakan nyamuk kecil orang-orang yang tak beragama Islam. Allah guna ciptakan babi, Allah guna ciptakan kondi, Allah guna ciptakan khinzir. Sama ni. Kira bertanya orang yang paling ketik Allah guna yang maisuk darah kerajaan Allah guna diciptakan diteliti itu di Indonesia. Saking yang menghargai ilmu pengetahuan, ikut pasti ada gunanya diciptakan oleh Allah. Diteliti nyamuk di Indonesia, lahir ilmu beda pada masa kini. Ilmu beda ada yang ketik yang dipelajari di Indonesia. Sehingga dalam persoalan itu, kalau ilmu itu sangat penting untuk adik-adik Ustaz, contoh ya, mari kita rajin belajar. Kok Ustaz kamu teragak untuk jurusan komputer, jadi komputer yang paham agama. Ustaz kamu teragak dalam persoalan kedokteran, jadi bidan yang paham agama. Kok teragak menjadi seorang fisikawan yang paham agama. Kok jadi pemimpin bisa pemimpin yang paham agama. Itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga dalam untuk mewujudkan cinta kita kepada Nabi itu, kita buktikanlah dengan cara rajin belajar. Nabi tokoh umat Islam, yang tokoh Islam tadi itu bukan tokoh umat Islam, tokoh orang kafir. Ini teliti 100 orang yang berpengaruh di dunia itu. Ini tempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Siapa nama tokoh orang kafir tadi itu? Saya ingat. Michael Hart. Michael H itu artinya yang jualnya tak haji. Kalau H itu haji itu punya tak Islam itu tak haji itu. Mereka Michael Hart. Kayaknya berdasarkan hasil penelitian tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia itu pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Harusnya negara Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berpengaruh bagi negara-negara lain. Batu mayoritas umat Islam ada di Indonesia. Tapi prinsip Islam banyak dipakai di orang lain. Di Jepang contoh, bersiah apa bersiah orang Jepang pada orang awal? Batu di Jepang bersiah. Dia kalau banjir orang awal langsung galuk langsung aja itu. Kalau orang Jepang itu banjir, bersiah dia yang ada. Kalau kita bilang at-tahuru syatrul iman, kesucian itu bagian dari iman. Kata ulama an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman biasanya. Saya mengajarkan Islam atau orang lain? Islam mengajarkan, tapi kok dipraktekkan di orang lain. Kita mayoritas Islam, tapi prinsip Islam tidak kita kerajukan. Kata Nabi itu, iyo mayoritas Islam banyak di Indonesia, tapi yang cinta kepada Allah banyak tidak boleh. Cerita Nabi tadi.
Sehingga untuk adik-adik sasarannya sebagai kesimpulan sebelum sudahi berapa itu yang merah. Jadi sebagai kesimpulan dari cerita kita pada hari ini adalah sebagai bentuk cinta, hasil cinta kita kepada Nabi, kita rajin belajar untuk dia. Rajin belajar, semangat belajar, apapun yang rajin semangat belajar, apapun yang akan diteliti besok sampai masa yang akan datang, tapi tetap agama Islam itu di hati orang. Pemimpin besok pemimpin Islam, menjadi dokter besok dokter Islam, yang lain Islam, itu sebagai bentuk kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan diharapkan kepada adik-adik saudaranya, mari kita hargai ilmu pengetahuan, diajarkan sama guru-guru, mari kita hargai guru-guru kita. Kalau ada Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada Nabi. Ulama itu tidak hanya merusak kiri, tidak. Yang ulama itu guru-guru yang mengajarkan kepada kita ilmu tadi itu penting dan itu harus kita hargai. Jadi kok kane bera ada guru tadi jangan adu ke polisi. Karena bera ada guru-guru memasukkan dalam jarum. Itu yang kita sayangkan pada manusia ini. Jangan sampai made. Itulah yang saya harapkan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sebelum kita sudahi. Ada tak dari Ustaz yang punya pertanyaan? Yang aku dari penjelasan tadi. Tak pas. Ustaz menanya pada adik dia. Terima kasih. Senyo. Pakai syarat dan ketentuan berlaku, kan? Pertanyaan, itu pertanyaan atau aja? Kalau ini hampir 10.000, C 2 3 like untuk 3 pertanyaan. Pas. Iku yang paling super bego. Pertanyaan terakhir bego. Yang iku go standar. Pertanyaan pertama. Nabi ko kalau banyak saya minta tolong ke ibu-ibu sama saudara lain, saudara yang lain. Saya yang cuci tangan pertama kali lah Beko yang punya. Beko bingung itu kan salah Beko. Nah, pertanyaan pertama, Iko paling simpel pertanyaannya. Jawaban pendek. Siap. Siap bukan? Siap. Siap tokoh. Yang pada cuma nanya kalau tidak langsung lihat, tapi langsung dari kembali langsung ngomong. Siap tokoh. Alat tindakan langsung lagi. Anda sudah kan, tapi alat tindakan langsung beri. Langsung beri. Kalau orang tanya siapa pada itu siap tokoh baru du kartu dalam langsung tindakan. Aku siap tokoh saya ini pak. Langsung beri. Siap tokoh baru pertanyaan siap tokoh itu langsung tindakan. Berarti mau tajam di belakang mota aja tadi mau jalan. Tengah-tengah itu. Siapa nama? Hah? Jupri. Jupri. Pertanyaan besar siapa kok? Tidak, pertanyaan saya tadi siapa kok sampai situ baru apa karena Jupri besar mengatakan siapa kok? Siapa kok? Nah, siapa kok? Ain kakak dari Jupri bertemu sekali. Dari usah pertanyaan siapa kok tadi? Dah tunggu dulu. Yang tak kenal dari Ustaz yang katakan tadi siapa kok itu untuk bahasa yang tak kenal dari kata Ustaz tadi. Koko.
Jadi, nah pertanyaan Ustaz sih, nah kalau menganisasi kemudian aku, nah, kona 50-50 do yang saya ambil dari Eko, yang lain mana deh? Siapa tokoh yang non Muslim tapi yang mengatakan Nabi yang paling benar? Mana lu? Nah, pertanyaan kedua Benyo. Cukup cerita Ustaz, Nabi Dahlia sampai umur 25 tahun saja. Yang itu tadi. Kalau berani tak kamu bisa gitu. Jadi ayo lanjut. Mana jadi? Dari yang satu. Yo dari Dahlia. Video-videonya. Jadi sekian. Nabi lahir tahun pertanyaan terakhir kalau nak dapat beko amui jadi pertanyaan terakhir baca surah Al-Fil. Pertanyaan terakhir alam awalnya alam Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jarratin min sijil وجعلهم كعصف مأكول. Betul. Ceritanya Al-Fil itu cerita tentang orang bergajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Tahun berapa? 571. Memang ada ulama lain mengatakan 572 itu dia perbedaan pendapat, tetapi jumhur mengatakan 571 pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ya? Ya sini. Hari Senin itu kita ketemu dulu. Kamu ya? Ahad, Wahid, Isnani, Isnin, Senin. Hari kan? Nah, bagi iya. Dak, pertanyaan saja, Mio dak. Yo. Mio dak. Terus pertanyaan saja, Mio tidak. Awak yang pergi kemari di jalan di kawan-kawan jalan di belakang saya. Pitin tak awak kan? Dah tak orang kawan. Alah. Salah tempel. Jadi sampai tadi tahun 571 Masehi. Dan Al-Fil tadi sering tentang itu sekitar itu kalau tambah ilmu diberi ya bos. Kau tambah ilmu diberi kan? Nah, dari tidak tahu 571 dari berapa kan? Sampai tahu kan? Kalau tambah ilmu diberi. Nah, sekarang, balik.
Itu untuk yang laki-laki, itu yang berisi laki. Yang terakhir baru untuk laki-laki berisi. Ini untuk yang berisi deh. Laki-laki dan lebih tanya yang berisi deh. Pertama untuk yang berisi itu barat yang dulu lah nak. Tiga. Nah, kalau cie saja itu mudah ya. Hah? Dua. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang Pertanyaan yang kedua, sebutkan, sama jelaskan apa itu cinta. Jadi itu yang laki tadi kan. Apa itu cinta? Bahwa cara cinta kepada Nabi, cara seorang siswa bisa membuktikan cintanya kepada Nabi pada masa kini. Ustaz tunggu di muka, Ustaz tunggu di muka dalam hitungan 1, 2, 3. Ini sebenarnya Ustaz tadi, Ustaz tunggu di muka dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tegas kok. Dah, siapa mau? Mutiara. Nah, mutiara. Jadi pertanyaan Ustaz simpel tadi. Coba mutiara jalankan kepada kawan-kawan. Yang pertanyaan Ustaz tadi. Ayo cik boleh ayo kedua dia ayo. Kalau yang pertama itu saya tanya macam ni. Lah. Ya siap. Ya. Assalamualaikum. Sebutkan nama saya Mutiara. Tahu saya Mutiara? Kenal lah situ. Siapa nama? Ada boleh kenal lah. Yang lanjut. Yang kecil tadi. Apa itu cinta? Bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Nabi? Ada, itu saja. Cepat. 1. Hantu Ustaz. Nah, begitu takut itu tetap di muka gitu kan? Nah, lanjut. Cinta itu memiliki makna yang luas, tidak tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Cinta tadi banyak sebut contoh-contoh cinta. Cinta siapa kepada siapa? Cinta Nabi kepada umatnya, umat kepada Nabi, anak kepada orang tua, guru kepada murid kepada guru dan seterusnya. Cinta yang paling besar cinta Allah kepada Allah kepada dan umat hamba kepada. Terus lanjut apa lagi? Bukti cinta kita kepada Nabi untuk antum dulu. Untuk antum sendiri. Bukti cinta antum kepada Nabi apa caranya? Terus itu saja. Ber. Selalu tadi kalau disampaikan dulu. Ber. Itu saja. Ada yang lain yang kan Nio Mutiara sampaikan dari pertanyaan saya tadi ada enggak? Ada suruh tambahannya lagi. Ada lagi? Yang satu tadi, Sama HP, Mak. Terserah mau bisa ada. Udah pertanyaan saya tadi udah belum? Udah.
Nah, jadi sedikit dari Ustaz tadi IG. Ustaz punya akun YouTube. Khalil Rahman MH Official. Mungkin hampir dari hari lain mungkin di yang hari ini gitu kan. Nah, kemudian IG Ustaz _ Khalil Rahman MH Official. Berapa ulang ya? Nah, jadi intinya Ustaz harapkan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini lah kami antum di MTI Beko atau misalnya pas sedang kuliah dimanapun itu, misal teraga misal bersabuk si Ustaz bisa juga Ustaz tolong dia nasihat itu bisa yo. Jadi pertemuan awal mudah-mudahan silaturahmi itu indah. Oh, ya itu yang saya harapkan. Jadi nomor saya tadi 822 Kesalahan dulu tidak Nah, pertanyaan terakhir. Iku yang sebenarnya pertanyaannya kok. Kalau salah ganti ulang karena lebih dari bos parkir gitu. Tambah nanti. Jadi pertanyaannya dialihkan awal kelahiran Nabi sampai Nabi meninggal. Main negara yang tunggu, berapa? Ya, tunggu, nah, jadi sorry. Yuk, maju dulu, kamu pergi dulu. Selesai sih. Siapa nama? Fadil, kelas? Kelas apa? Foto kirim. Nah, untuk hadir yang takaran hadir pertanyaan saya tadi kok Jelaskan cerita Nabi dari lahir sampai wafat. Coba Fadil jelaskan cerita Nabi dari lahir sampai wafat. Fadil sudah? 8. Yang dari Fadil? Dari Fadil berapa? Dia itu? 2. Dia itu? Boleh. Nah, banyak yang dari Fadil itu Fadil mengkup. Jadi untuk Fadil coba jelaskan kepada kawan-kawan yang pada saat Nabi Muhammad lahir, tentara bergajah milik Raja Abraham menyerang mereka, tapi Allah memusnahkannya dengan batu dari burung ababil. Lalu sebelum itu ayahnya juga meninggal saat umur Nabi masih di kandungan. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun, dan lalu diasuh oleh ibunya sampai umur 6 tahun, dan pada umur 6 tahun ibu Nabi meninggal. Lalu dia diasuh kakeknya dan dididik kakeknya selama 2 tahun hingga umur Nabi 8 tahun kakeknya juga meninggal. Lalu dia diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Lalu pada umur 9 mereka melakukan perjalanan pertama ke Syam untuk berdagang dan bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan Nabi akan menjadi Nabi terakhir. Dan lalu pada umur 25 tahun Nabi bekerja untuk berdagang bersama Khadijah, lalu menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun. Lalu pada umur 35 tahun 4 suku kaum mempermasalahkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Lalu Nabi menyelesaikannya dengan bijak
bijaksana. Lalu pada saat umur 38, 39 dan 40 Nabi melakukan mengheningkan diri di Gua Hira, dan pada umur 40 tahun dia dapat wahyu pertama. Lalu pada umur 53 tahun dia melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu Nabi melakukan dakwah selama 10 tahun di Madinah. Lalu wafat pada umur 63 tahun dan dia selalu mengingat umatnya saat dia wafat. Takbir. Takbir. Mudah-mudahan jadi calon Ustaz mengganti Ustaz. Mirip ya? Ya, Fadil. Semangat Fadil. Jadi kadang itu yang Ustaz ibukan cik, baru Ustaz ibukan cik. Fadil sedang cerita tadi di sini, kawan-kawannya di belakang. Kawan-kawannya mau biman cimeng gitu kan. Kamu pun halo gitu kan. Masih hebat tadi siapa tadi? Si John. Ayo, si Juk, ayo, masih pede Jupri. Nyo kamu pun tetap berani, tetapi dalam persoalan itu tetap Allah mengambilmu. Masih ingin diberikan 571? Masih kan? Jadi dalam persoalan itu, kepada kawan-kawan awak yang baik kamu kok jadi sini. Ini pada malu nih kamu kok. Kurang lain saja ketika nyampe kamu kok lagi semangat kali. Yang awak, sini. Oh itu belajar. Pak. Yang Ustaz dulu, kalau tahu Ustaz baru bertagak di Timimban langsung gompos sampai. Bagaimana awal-awal dulu? Jadi ikut awal, jadi jangan sampai berputus asa untuk hadir untuk kawan-kawan saudara. Siapapun kamu kau doa, yang penting jadi sampai. Salah nas kita masalah mental sampai kamu pun telah kuat itu dalam diri saya. Nah, selamat hadir, semangat. Semangat. Dah, satu kali lagi. Takbir. Nah, kita tepuk tangan untuk hadir. Itulah bagi Ustaz sekarang yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari semuanya tetap ingat Ustaz, itu pesan Ustaz, tetap ingat Ustaz, maupun tamat nanti atau apa, ingin bertemu sama Ustaz, tidak ayo bertemu. Baik itu laki-laki dan perempuan, anggap Ustaz saudara dari aku semua. Kalau bisa, abang Ustaz bagi abang, jadi bagi abang. Yang penting itu tetap silaturahmi kita tetap terjaga sampai ke depannya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan satu kali lagi kita semua masuk dalam surga. Amin. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.